Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Thumma amma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, al-qa'idatu tsalitsah, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unas mutafarriqina fi ibadatihim. Dalam kaidah yang ketiga ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ingin meluruskan dan mematahkan argumentasi orang-orang musyrik di zaman beliau setelah mereka terpojokkan dalam dua tahapan yang pertama, di mana di tahapan yang pertama mereka mencari-cari pembenaran diri dengan mengatakan kami ini beriman kepada Allah, kami mengimani bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Bagaimana bisa kami ini adalah orang-orang musyrik? Bagaimana bisa engkau samakan kami dengan orang-orang musyrik terdahulu? Maka didatangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalil yang menunjukkan bahwasannya hakikat keimanan mereka itu adalah sama dengan keimanan orang-orang musyrik di generasi pertama, dan bahwasanya keimanan orang-orang musyrik di generasi pertama itu terhadap keimanan rububiyah tidaklah lantas memasukkan mereka ke dalam Islam. Maka hakikat mereka sama. Lantas setelah terbantahkan argumentasi mereka, mereka berhujjah dengan hujjah yang kedua, aima da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Kami tidaklah menjadikan sesembahan-sesembahan kami, atau kami tidaklah menjadikan perkara-perkara yang kami jadikan sebagai perantara, yang memerantarai antara kami dan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai ilah, sesembahan secara berdiri sendiri. Kami tidak menyembah mereka secara zatnya mereka, secara berdiri sendiri. Tapi kami hanya menggunakan mereka sebagai wasilah, perantara saja. Pada hakikatnya kami tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kami ini pendosa. Kami ini orang-orang yang banyak maksiat. Tidak akan dapat kami untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami butuh adanya perantara orang-orang saleh atau perantara roh-roh orang-orang yang saleh. Ma da'awnahum, kami tidak berdoa meminta kepada mereka itu, perantara-perantara itu, kuburan-kuburan orang-orang saleh, benda-benda yang dikeramatkan dengan diyakini di situ ada titisan roh-roh orang-orang saleh. Ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim, kecuali hanya dua argumentasi, kecuali hanya dua alasan. Ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah, kecuali agar kami ini mencari taqarrub, kedekatan kepada siapa? Kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara mereka orang-orang saleh tersebut, atau mayat-mayat, jenazah-jenazah orang-orang saleh, atau roh-roh orang-orang saleh. Illa li talabil qurbati wasyafa'ah, dan juga karena dalam rangka kami mengharap syafaat dari mereka. Kemudian dipaparkan bahwasanya argumentasi kalian oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwasanya argumentasi kalian itu sama dengan argumentasi orang-orang musyrik yang terdahulu di zaman Nabi SAW, yang Nabi itu diutus untuk meluruskan mereka, diutus untuk memerangi mereka sampai mereka masuk ke dalam Islam yang kafah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kaidah yang kedua ingin menjelaskan bahwasanya sama saja argumentasi kalian yang kalian itu tidaklah menjadikan perantara-perantara orang-orang soleh, orang-orang yang sudah mati, benda-benda yang dikeramatkan, kuburan-kuburan orang-orang yang disucikan. Kalian memang tidak beribadah kepadanya dalam artian mereka adalah Rabb, mereka adalah sang pencipta, mereka adalah sang pemberi rizki. Naam, kalian memang tidak beribadah kepadanya, kalian hanya menggunakan mereka sebagai wasilah saja. Dan itu sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dari musyrikin Arab. Maka terbantahkanlah mereka. Setelah terpojokkan, mereka beranjak ke tahapan yang ketiga dengan berhujjah, kami ini mencari perantara, mengharapkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap syafaat dari Allah Subhanahu wa taala ini melalui perantara orang-orang saleh, orang-orang yang sudah mati dari kalangan orang-orang saleh. Berbeda dengan orang-orang musyrik Arab. Karena orang-orang musyrik Arab itu mereka meminta syafaat dan taqarrub itu dengan wasilah batu-batu dan pohon-pohon. Adapun kami kepada kuburan orang-orang saleh. Nah, maka di dalam kaidah yang ketiga ini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ingin menyadarkan mereka bahwasanya segala jenis kesyirikan itu tidak ada pengecualian padanya. Sama saja apakah yang kalian syiriki itu, yang kalian jadikan sebagai sekutu tandingan bagi Allah itu adalah malaikat yang terdekat sekalipun, atau para nabi sekalipun, atau orang-orang saleh sekalipun, pada hakikatnya adalah sama. Kenapa? Karena orang-orang musyrik di masa Nabi SAW ini kesyirikan mereka terjadi pada beberapa jenis kesyirikan, terjadi kepada beberapa macam kesyirikan, dan Rasul SAW tidak membedakan sedikit pun hal itu. Hukumnya sama, mereka semua syirik, sama saja apakah itu dia beribadah kepada menjadikan batu-batu sebagai perantara, pohon-pohon sebagai perantara,
kuburan-kuburan orang-orang soleh, nabi, hukumnya adalah kesyirikan. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, al-qa'idatu tsalitsah, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menampakkan permusuhan, mengobarkan peperangan kepada umat manusia dalam keadaan mereka itu mutafarriqina, hal dalam keadaan mereka itu berbeda-beda dan beraneka ragam dalam peribadatan mereka. Kemudian disebutkan oleh Syekh, minhum, di antara mereka, man ya'budu syamsa wal qamar. Di antara musyrikin kaum Arab itu ada yang menjadikan matahari dan bulan itu sebagai sesembahan. Orang Arab maupun di luar Arab. Mungkin di masa itu bangsa, ya sebagaimana yang ma'ruf ya, bahwasanya bangsa Jepang itu adalah penyembah matahari. Di kalangan bangsa Arab pun ada. Minhum may ya'budu syamsa wal qamar. Di antara manusia itu di masa itu ada yang menjadikan matahari dan bulan sebagai sesembahan, bersujud kepadanya dan mengagungkan keduanya, hormat kepadanya. Bagaimana Syekh bisa tahu? Allah Subhanahu wa taala persaksikan yang demikian itu sebagaimana nanti akan disebutkan dalilnya oleh Syekh. Wa minhum may ya'budul malaikah. Di antara mereka juga orang-orang musyrik Arab itu ada yang juga menjadikan malaikat itu sebagai sesembahan, bertakarrub kepada malaikat, mengharapkan syafaat malaikat. Mereka jadikan para malaikat itu sebagai perantara yang mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala menurut persangkaan mereka. Wa minhum may ya'budul anbiya'a was salihin. Di antara musyrikin Arab ada yang menyembah nabi dan ada yang menyembah orang-orang saleh. Sebagaimana yang terjadi pada sebagian kaum Yahudi dan kaum Nasara. Bagaimana mereka menjadikan Isa alaihissalam sebagai sesembahan. Begitu pula Uzair yang dijadikan oleh kaum Yahudi. Uzair termasuk orang-orang saleh dari bangsa Yahudi, dijadikan sebagai sesembahan. Wa minhum may ya'budul asjar wal ahjar. Dan di antara mereka ada yang menjadikan batu dan pohon-pohon itu sebagai sesembahan. Mereka beribadah kepada pohon-pohon dan batu itu. Dan ini yang dilakukan oleh sebagian musyrik Quraisy. Naam. Karena lata itu adalah ibarat dari sebuah batu, bongkahan batu yang dipahat, kemudian ditutup dengan tirai dan diagungkan serta dikeramatkan. Diyakini di situ bahwasanya roh orang soleh itu bersemayam di dalam wujud batu tersebut. Begitu pula Uzza, dia adalah sebuah ibarat dari suatu pohon yang juga dikeramatkan, dipasangi dengan tirai, kemudian dikeramatkan. Tapi apa natijahnya? Apa hasil akhirnya? Apa kesimpulannya? Dengan perbedaan peribadatan bangsa Arab sendiri dan yang di luar Arab, yang bermacam-macam dan beraneka ragam jenis peribadatan mereka. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di sini, wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semua, yang beribadah kepada matahari dan bulan, yang beribadah kepada malaikat, yang beribadah kepada nabi dan orang-orang saleh, dan yang beribadah kepada pohon dan batu, hukumnya adalah sama. Walam yufarriq bainahum. Dan Rasul tidak lantas membedakan antara mereka. Oh, yang bertawasul kepada orang-orang saleh, kepada kuburan orang-orang soleh, ini tidak masalah. Yang dilarang itu adalah kalau kamu itu menjadikan batu-batu, pohon-pohon itu sebagai perantara untuk kamu bertawasul, mengharap syafaat dan bertakarub kepada mereka. Adapun yang bertawasul, mengharap syafaat dan takarub kepada orang-orang soleh, ini tidak mengapa. Tidak lantas seperti itu. Tapi Rasul SAW tidaklah membedakan yang demikian itu. Semua termasuk jenis kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ahada di situ tekstualnya lafadznya nakirah, datang dalam bentuk nahi. Fala tad'u. La di situ nahiyah. Datang tekstual lafadznya nakirah. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Berarti dia tufidul umum, memberikan faedah umum. Semua la malakun muqarrabun, sebagaimana disebutkan oleh Syekh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam risalah Thalathatul Usul. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak seorang malaikat terdekat sekalipun, tidak pula kepada nabi yang diutus sekalipun. Lebih-lebih lagi kepada yang selain dari mereka. Jika malaikat yang terdekat saja dan nabi yang diutus saja itu tidak boleh untuk kamu jadikan tandingan sebagai sekutu bagi Allah, lebih-lebih lagi yang selain mereka. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semua dan tidak membedakan di antara mereka. Kok tahu? Dalilnya apa? Persaksian Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa qatiluhum, amr. Perangilah mereka semua hatta la takuna fitnatun, sehingga sampai tidak ada fitnah. Fitnah di sini syirik.
wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan jadilah semua agama itu miliknya Allah, bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dipasrahkan, dicurahkan segala bentuk agama itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk peribadatan harus dimurnikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qatiluhum ay jami'an, seluruhnya, hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Tidak kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan, adapun yang bertabarruk menyembah Isa atau bertabarruk kepada Isa, maka jangan kamu perangi. La, diperangi kaum Nasara dan kaum Yahudi dan yang selain dari mereka. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan argumentasi dalil dari Al-Quran, persaksian dari Allah Subhanahu wa taala. Masa sih ada orang yang menyembah matahari dan bulan? Didatangkan dalilnya oleh Syekh, persaksian dari Allah Subhanahu wa taala. Fadalilu syamsi wal qamar, ay dalil atas adanya orang yang menyembah matahari dan bulan. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah itu terbagi menjadi dua, ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Ayat kauniyah yaitu segala apa yang ada di kaun ini, segala apa yang berwujud, segala apa yang wujud di alam semesta ini, itu adalah tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat syar'iyah yaitu yang berkaitan dengan khitabus syara', tekstual dari khitabus syara', perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Malam dan siang, matahari dan bulan itu adalah tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, makhluk dari makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Maka dari itu, jangan kalian itu bersujud. Jangan kalian itu bersujud kepada matahari dan jangan pula kalian bersujud kepada bulan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti ini, maknanya berarti di sana ada manusia, makhluk yang menjadikan matahari dan bulan ini sebagai sesembahan. Maka Allah turunkan larangan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Dan bersujudlah kalian kepada Allah, karena Allah yang telah menciptakan mereka. Mereka itu hanyalah makhluk ciptaan. Naam. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika memang kalian itu hanya kepada Allah lah kalian itu beribadah. Ini dalil bahwasanya ada dari bangsa Arab itu yang menyembah kepada matahari dan bulan. Wa dalilul malaikah. Kemudian dalil bahwasanya di sana ada manusia yang menjadikan malaikat itu sebagai ilah, sesembahan. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati. Di hari di mana Allah itu membangkitkan seluruh makhluk. Thumma yaqulu lil malaikah, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, aha ulai iyyakum kanu ya'budun. Apakah mereka itu kepada kalian dulu mereka itu beribadah? Naam, apakah mereka itu umat manusia itu dulu di dunia kepada kalian mereka beribadah? Qalu subhanak. Maka malaikat mensucikan Allah. Qalu subhanak. Malaikat berlepas diri dari yang demikian itu. Kami tidak sekalipun mengharapkan atau ridha terhadap perbuatan dari manusia-manusia tersebut yang menjadikan kami sebagai perantara maupun sesembahan. Qalu subhanak anta waliyuna min dunihim. Engkaulah satu-satunya wali bagi kami dan bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jin aktsaruhum bihim mu'minun. Bahkan malaikat mengingkari yang demikian itu dan melemparkannya kepada jin, bahwasanya mereka itu balkanu ya'budunal jin, bahkan mereka dahulu itu beribadah kepada jin. Nah, kepada jin yang mengesankan kepada mereka atau menjelmakan diri seakan-akan sebagai sosok seorang malaikat, dan bodohnya manusia dia mengimani yang demikian itu. Aktsaruhum bihim mu'minun, kepada mereka lah kebanyakan dari manusia itu mu'minun, yaitu kepada jin. Ayat ini juga menjelaskan bahwasanya di antara manusia itu ada juga yang menyembah menjadikan syaitan dan jin sebagai sesembahan. Wa dalilul anbiya, dan dalil bahwasanya di sana ada yang menjadikan nabi-nabi itu sebagai sesembahan adalah qauluhu ta'ala, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Isa bin Maryam, wahai Isa, apakah kamu itu qulta linnas, engkau berkata kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah engkau yang menyuruh dan menyeru manusia, wahai manusia, jadikanlah aku dan ibuku itu sebagai dua sesembahan. Sebagian kaum Nasara atau Katolik kan ada yang menjadikan
ibunda dari Nabi Isa alaihissalam, Maryam, sebagai sesembahan juga. Kemudian dikatakan, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah engkau yang menghasung mereka? Apakah engkau yang memberikan ide kepada mereka, memberikan masukan kepada manusia itu, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah, sekutu bagi Allah. Qala subhanak. Maka Isa alaihissalam pun serta-merta mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Enggak pantas, enggak sah, enggak layak bagiku untuk aku itu mengucapkan apa yang bukan menjadi hakku. Hak peribadatan, hak ubudiyah itu murni hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin bagiku untuk mengatakan yang demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa si Isa dan malaikat pun tidak sekalipun melakukan yang demikian. Namun di dalam ayat ini yang dimaksudkan dengannya adalah iqamatul hujjah dan juga penghinaan kepada kaum musyrikin karena dipaparkan di hadapan mereka bahwasanya ini loh yang kamu jadikan sesembahan dulu waktu di dunia, ini loh mengingkari, berlepas diri, menolak dan tidak mengakui apa yang kalian dakwakan bahwasanya mereka itu adalah sesembahan. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Kemudian di ayat selanjutnya, in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Dikatakan oleh Isa alaihi salam, kalau memang benar aku mengatakan yang demikian kepada mereka, aku memotivasi dan menghasung manusia itu untuk menjadikan aku dan ibuku sebagai dua sesembahan, niscaya engkau lebih tahu tentang apa yang ada pada diriku. Kemudian wa dalilu salihin, dan dalil as-salihin bahwasanya di sana di antara orang-orang musyrik Arab ada yang menjadikan orang-orang saleh sebagai sesembahan. Wa qauluhu ta'ala qul id'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Disebutkan di sini qul id'u alladhina za'amtum min dunihi, katakanlah, berdoalah kalian orang-orang musyrik kepada orang-orang yang kalian sangka selain Allah, bahwasanya dia adalah sesembahan selain Allah, dapat memberikan kepada kalian manfaat dan dapat mencegah dari kalian mudarat. Fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Niscaya mereka itu tidak mampu untuk menyingkap kemudaratan sedikit pun dari kalian atau memalingkan kemudaratan tersebut. Kalau Allah sudah tetapkan kejelekan musibah kepada kalian, tidak akan ada yang bisa menolaknya, tidak akan ada yang bisa memalingkannya. Ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka orang-orang saleh. Ini kisah ini berkaitan dengan sebagian orang-orang musyrik yang menjadikan orang-orang saleh itu sebagai perantara untuk mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah atau mengharapkan syafaat mereka. Dikatakan kepada mereka, ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka itu sendiri itu mengharapkan dari Allah itu, dari Rabb mereka itu keselamatan. Mereka itu juga makhluk yang fakir terhadap Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada pengampunan Allah, butuh kepada rahmat Allah. Mereka sendiri juga berlomba-lomba untuk mencari kedekatan, siapa yang lebih mampu untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yarjuna rahmatah. Mereka juga berlomba-lomba mengharapkan rahmat Allah. Kenapa kok malah kalian jadikan mereka sebagai sesembahan? Mereka sendiri juga orang-orang yang takut terhadap azab Allah, orang-orang soleh yang kalian jadikan sebagai perantara itu. Inna adzaba rabbika kana mahdura. Sesungguhnya azab Rabbmu kana mahdura. Syahidnya di sini dalil bahwasanya dahulu orang-orang musyrik Quraisy ada yang menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara sesembahan yang mereka mendekatkan diri kepadanya. Namun hal itu tidak lantas kemudian mereka terkecualikan dari seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada dakwah tauhid. Wa dalilul asjari wal ahjar, dan dalil bahwasanya di sana dahulu kaum musyrik Quraisy ada yang menyembah pohon-pohon dan batu-batu adalah firman Allah Ta'ala, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Tiga peribadatan ini, tiga sesembahan atau tiga berhala ini adalah berhala-berhala yang menjadi induk yang terbesar di masa itu. Adapun selain mereka bertiga ini, ratusan berhala yang dimiliki oleh bangsa Arab. Hanya saja tiga ini adalah yang menjadi induknya, Lata, Uzza, dan Manah. Lata sebagaimana disebutkan itu adalah suatu gambaran dari batu yang dipahat kemudian diukir dan dikeramatkan, ditutupi dengan tirai dan dikeramatkan. Kisahnya dulu ada orang yang senantiasa beramal saleh, yaitu bersedekah, membagi-bagikan makanan kepada jamaah haji, senantiasa berinfak, orang saleh. Kemudian setelah mati dijadikanlah di tempat itu untuk bersemedi, mengenang jasa-jasa orang-orang saleh tersebut. Kemudian disakralkan dan dikeramatkan dan menjadi tempat untuk mencari keberkahan.
Wal Uzza, Uzza adalah pohon, ibarat dari pohon yang juga dikeramatkan. Wa haditsu Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, begitu pula hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin walil musyrikina sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwad famararna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwad faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar innaha sunanu qultum walladhi nafsi bi yadihi kama qalat banu Israila li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Dalam hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu di sini disebutkan bahwasanya di antara kesyirikan orang-orang musyrik itu adalah menjadikan pohon itu sebagai tempat untuk mencari keberkahan. Mereka tidak bersujud, tidak beribadah kepada pohon tersebut, tapi hanyalah menjadikan pohon-pohon itu sebagai wasilah perantara untuk mencari keberkahan. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah adzan, setelah salat kita selesaikan insyaallah.